Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok satu, yang dimana di sini kita mempelajari modul 8 dari Praktikum Komstat kelas RC akan memperlihatkan hasil, di mana hasil ini adalah hasil penelitian kami dan juga hasil analisis tentang kode yang telah kami buat. Mungkin di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Erwan Arif, Leon Abdi Marga, dan juga Asrijal dengan saya sendiri sebagai MC aku Dimas Rizky Ramadhani. Mungkin kepada teman saya yang pertama mempresentasikan, saya persilakan. Oke, di sini kita pertama yaitu integrasi ekspektasinya. Untuk mencari ekspektasi menggunakan integrasi numerik. Nah, misal contoh soalnya, hitunglah ekspektasi dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah pada interval min tak hingga dengan asumsi bahwa x mengikuti distribusi norma standar n 0,1. Berikut kodenya. Yang pertama itu mendefinisikan fungsi fx dan px-nya, yang mana fx itu eh, nil fungsi yang akan dihitung ekspektasinya, dan p ini probabilitasnya mungkin. Kodenya dengan menggunakan variabel f function x dengan nilai fx-nya x kuadrat, dengan variabel p-nya menggunakan distribusi normal, dan x-nya minnya 0 dan sampai dengan 1. Selanjutnya menghitung ekspektasi menggunakan integrasi numeriknya. Ini variabel ekspektasinya itu dengan mengintegrasikan function fx kali px-nya, dan selanjutnya itu memprint hasil ekspektasi yang didapatkan. Dapatkan ekspektasinya 1. Terus selanjutnya itu interpolasi. Yang mana interpolasi ini adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data yang diketahui. Dalam statistik komputasi, interpolasi sering digunakan untuk memperkirakan nilai fungsi atau data pada titik yang tidak terobservasi berdasarkan nilai yang diketahui. Di sini ada dua metode interpolasi yang umum digunakan. Yang pertama ada linear interpolation atau interpolasi linear, yang mana fungsinya itu adalah untuk memperkirakan nilai di antara dua titik data dengan menghubungkannya menggunakan garis lurus. Dan yang kedua ada interpolasi polinomial, digunakan untuk menghubungkan lebih dari dua titik data. Nah, sini yang pertama interpolasi linear. Interpolasi linear antara dua titik data, kita dapat menggunakan fungsi approach di dalam kode R-nya. Nah, X titik data yang diketahui X dan Y dengan inputan seperti berikut. Nah, di sini kita menggunakan fungsi eh, approach untuk interpolasi linear ini. Kita interpretasikan menggunakan fungsi approach-nya dengan memasuki eh, titik data X dan Y-nya, dan keluarannya X-nya itu dengan 2,5. Dan di sini kita memprint hasil dari interpretasinya. Nah, didapatkan nilai interpolasi pada X-nya yaitu 2,5 banding 6,5. Dan selanjutnya yaitu interpolasi polinomial. Interpolasi polinomial ini kita bisa menggunakan fungsi poly dalam kurung untuk fitting polinomial dan fungsi prediksinya untuk melakukan interpolasinya. Nah, sini fit polinomial derajat 3 ke data. Maksudnya ini eh, menggunakan derajat 3
dengan variabel polyfit, maka masukkan lm y, variabel y, poly, x-nya 3. Prediksi nilai pada x-nya kita memasukkan 2,5. Dengan menentukan hasil nilai prediksinya, kita menggunakan, maksudnya kita memanggil polyfit-nya dengan new data dan sama dengan data frame dari nilai X 2,5. Ini kita ngeprint hasil nilai interpolasi polinomial pada X yang diketahui 2,5 dan ingin melihat eh, hasil prediksi. Didapatkan nilai interpolasi polinomial pada X-nya, X sama dengan 2,5 tadi, itu 6,25. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini pada pada aproksimasi, apa sih aproksimasi itu? Aproksimasi itu metode untuk menghitung nilai mendekati dari suatu integral, terutama jika integral tersebut sulit atau tidak dapat dihitung secara analitik. Nah, di sini pada metode Riemann kiri, pada metode Riemann kiri ini terdapat terdapat pada untuk menghitung integral menggunakan metode Riemann dengan pendekatan dari kanan, dari kiri. Nah, lalu akan menghitung panjang setiap subinterval berdasarkan jumlah subinterval n dan rentang integral. Lalu instalasi variabel sum untuk menyimpan hasil akumulasi integral. Lalu setelah itu kita akan iterasi selesai mengembalikan hasil integral. Lalu di sini kita menampilkan hasil integral yang dihitung menggunakan metode Riemann. Dan di sini terdapat pada hasilnya 0,819464. Lalu kita bandingkan hasil dengan fungsi bawaan R integrate F15. Terdapat hasilnya itu 0,8 absolute error 1.1E07. Lalu selanjutnya metode Riemann kanan. Metode Riemann kanan ini, fungsi untuk metode Riemann kanan ini function sama kayak tadi. Nah, kita akan menghitung integral menggunakan metode Riemann dengan pendekatan dari kanan. Nah, lalu menghitung panjang setiap subnya dan jumlah interval. Lalu instalasi variabel, lalu melakukan iterasi untuk menghitung jumlah fungsi pada titik kanan dari titik interval ke dikalikan dengan panjang subinterval. Setelah iterasi selesai mengembalikan integral fungsi yang akan diintegrasikan adalah fx funks 1x pangkat 2. Lalu memanggil fungsi Riemann kanan untuk menghitung integral pada rentang 1,5 dengan 100 subinterval. Lalu kita akan menampilkan hasilnya, itu terdapat 0,781064. Dan lalu bandingkan hasilnya dengan fungsi bawaan R dengan integrate. Lalu dengan hasilnya terdapat 0,8 dan absolute errornya 1,1E07. Oke,
Nanti dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metode Riemann tengah. Di sini kita memilih titik tengah dari setiap subinterval untuk menghitung nilai fungsi. Yang fungsi yang akan dideklarasikan itu 1/x². Lalu fungsi Riemann-nya itu f 1, 5, 100, lalu akan dibandingkan dengan hasil integrate f 1, 5. Bisa lihat pada kodenya. Di sini kita akan menginisiasikan fungsi Riemann underscore mid, di mana f itu adalah fungsi yang akan diintegrasikan, lalu a dan b itu adalah batas atas dan batas bawah dari integral, dan n adalah jumlah subintervalnya. Kemudian kita menghitung panjang setiap subinterval dengan rumus b min a per n. Kemudian kita menginisiasi sum di sini diinisiasikan sebagai 0 untuk menyimpan hasil akumulasi nilai integralnya. Selanjutnya kita membuat loop yang berjalan sebanyak n subinterval, di mana di setiap iterasi titik tengah subinterval dihitung dengan rumus A tambah 1 I dikurang 0,5 dikali D. Lalu eh, nilai fungsi di titik tengah dikalikan panjang subinterval D dan jumlahkan ke sum nantinya. Setelah itu kita return nilai dari sumnya itu. Setelah itu di sini kita masukkan fungsinya, deklarasikan fungsinya untuk integral yang 1/x². Kemudian kita akan panggil fungsi Riemann nya untuk menghitung integral dan membandingkan hasilnya dengan fungsi bawaan R. Bisa dilihat pada outputnya eh, didapatkan 0,799 sekian, yaitu adalah aproksimasi menggunakan 100 subinterval. Dan hasil dengan fungsi bawaan R-nya itu adalah 0,8 dengan nilai akurat dengan galat absolut 1,1 min 0,7. Kemudian selanjutnya ada metode Newton-Cotes atau trapezoidal. Metode trapezoidal ini menghampiri area di bawah kurva dengan membentuk trapezium antara titik-titik pada interval tertentu. Oke, masuk ke kodenya. Di sini kita menginisiasikan fungsi trapezoidnya. Sama ya, FAB juga. Di mana F-nya itu fungsi, AB-nya itu batas atas bawah dari ini ya, intervalnya. Selanjutnya, kita memasukkan rumusnya itu B min A per 2 dikali FA tambah FB. Setelah itu, kita masukkan fungsinya. Dan kita akan menghitung aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidalnya. Dilihat pada hasil outputnya, nilai aproksimasi integral menggunakan metode trapezoidal itu 31,62831. Oke, selanjutnya ada metode multiple trapezoidal. Di sini kita eh, membuat fungsi untuk metode multiple trapezoidnya. Kemudian kita menghitung panjang subintervalnya dengan rumus B min A per N. Kemudian menginisiasi sum dengan nilai fungsi di titik awal adalah FA. Selanjutnya kita membuat loop, di mana dalam loop itu tambahkan 2 kali nilai fungsi di setiap titik partisi dalam. Kemudian tambahkan nilai fungsi di titik akhir FB setelah loop selesai. Kemudian kita akan menghitung hasil totalnya dengan D dikali sum per 2. Lanjut lagi bawahnya. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi yang akan diintegrasikannya. Lalu kita akan menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0,3 dengan 1000 subinterval dan akan membandingkan hasilnya dengan fungsi bawaan R. Terlihat pada outputnya di mana 19,08555 adalah aproksimasi dengan 1000 subinterval dan 19,08554 adalah nilai akurat dengan galat absolut kurang dari 2,1 min 13. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan menuju metode Simpson 1/3, di mana sebenarnya metode ini itu diperuntukkan untuk apa ya, diaplikasikan dalam bentuk kelipatan itu bisa juga gitu. Jadi di mana untuk metode min 1/3 itu dapat diaplikasikan dalam bentuk kelipatan dengan syaratnya jumlah partisinya itu haruslah merupakan kelipatan dari dua. Jadi mana ketika menjumlahkan bentuk Simpson min 1/3 harus sesuai dengan indeksnya, yaitu indeks genap. Jadi mana kalau kita bisa lihat di sini, kalau fungsinya dari metode Simpson 1/3 yaitu dengan variabel multisim 1, di mana functionnya adalah f
Di dalam variabelnya ada f, a, dan b dan juga n. Di mana kita di sini menghitung panjang setiap subintervalnya. Yang dimana kita masukkan ke dalam variabel d yang dimana di situ ada b dikurang a per n. Nah, di mana kita akan menginisiasikan jumlah total dari hasil integralnya. Di mana di situ ada variabel sum, kita masukkan ke sum atau jumlah keseluruhan f yang di dalamnya itu a. Di mana loop untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik partisi dalam. Nah, kita menggunakan for di sini perulangan i in satu yang sama dengan n min satu, dan if jika i sama dengan genap, yang dimana i-nya ini adalah genap satu. Sum sum di dalam sum tersebut lagi itu ada sum ditambah 4 dikali faktorial dari a plus i dikali d. Di mana else jika ini sum sum ditambah 2 dikali dengan faktorial a ditambah i dan ditambah dan dikali d. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan nilai fungsi pada titik akhirnya yang dimana sum di sini adalah sum ditambah faktorial a ditambah d dikali d. Dimana kembalikan ketika sudah dihasilkan kita akan mengembalikan hasil integral tersebut di mana d dikali dengan sum dibagi 3. Nah, di mana kita definisikan di sini mendefinisikan fungsi akan diintegrasi, di mana f function x di dikali 2 faktorial. Di mana menghitung aproksimasi integral dari fx pada interval 0,3 dengan 100 subinterval. Nah, kita bisa lihat sendiri ya sini. Dengan lalu kita bandingkan hasilnya dengan fungsi bawaan r, yang di mana f 0 interval 0,3. Maka dia dapatkan hasil 0,09887 dengan absolute error yaitu 1,1 min 13. Selanjutnya kita masuk ke metode Romberg yang dimana metode Romberg merupakan perbaikan metode trapezoidal trapezoidal dengan pendekatan interaktif untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya itu lebih akurat. Di mana kita misalkan saja fungsi f x sama dengan eksponensial dari x tersebut. Lalu kita deklarasikan dengan f function x dikali eksponensial function x eksponensial x. Lalu bagaimanakah nilai dari Romberg f 0,35 itu? Maka kita akan bandingkan juga dengan jika memakai fungsi dasar integrate. Di mana kita tulis fungsi Romberg di sini adalah Romberg function variabel f, a, b, dan n yang merupakan subinterval tersebut. Di mana inisiasinya matriks R untuk menyimpan hasil perhitungan. Di mana kita menggunakan matriks yang sama dengan NA, n row-nya sama dengan n, dan n kolomnya sama dengan n juga. Di mana sini kita hitung nilai pertama yaitu antara R satu interval satu dengan metode multiple trapezoid, di mana kita tulis R 1,1 dan multitrapnya dalam variabel ada F, A, B, dan N ini di sini adalah satu, di mana loop pertama untuk menghitung tiap baris matriks, di mana RI ya di sini RI satu dan multitrapnya adalah FA B 2 pangkat I kurang satu, kan. Jadi setiap looping dia akar dikurang satu, I-nya itu dikurang satu dikurang satu. Maka loop kedua untuk menghitung elemen lainnya di baris I adalah for J in 2 sama dengan I. Di situ ya, dalam I. Hitung nilai Romberg berdasarkan nilai-nilai sebelumnya. Jadi RI, J di sini adalah 4 pangkat J min satu dikali RI J min satu minus RI min satu J min satu dibagi dengan 4 pangkat J min satu dan di sini dalam kurung J min satu dikurang min satu. Di mana kita akan mengembalikan matriks R yang berisi hasil aproksimasi dari integral tersebut. Nah, kita definisikan fungsi untuk integralnya. Fungsi X, karena di sini rumusnya ada eksponensial X, maka menghitung aproksimasi integral menggunakan metode Romberg adalah hasil Romberg tersebut, yang dimana Romberg F 0,3,5, N-nya ada 5, dan print hasil result Rombergnya dengan integrate F 0,3. Mana kita dapatkan di sini adalah matriksnya ya, NA, NA, sini ada AC 94,88 dan bisa teman-teman lihat. Maka bisa kita hasilkan ya. Kita lihat dengan yang terakhir, hasil yang terakhir adalah 19,08554 dengan absolute error 2,1E min 1 min 3.
Di mana kesimpulan yang bisa kita dapat adalah kesimpulan dari pembelajaran ini adalah bahwa metode numerik seperti integrasi, interpolasi, dan aproksimasi integral merupakan alat penting dalam menghitung nilai fungsi atau area di bawah kurva yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, di mana ekspektasi suatu fungsi dapat dihitung dengan integrasi numerik yang menggabungkan fungsi target dengan distribusi probabilitasnya, interpolasi baik linear maupun polinomial. Digunakan untuk memperkirakan nilai di antara derajat tinggi. Selanjutnya, metode Riemann menawarkan pendekatan sederhana untuk menghitung integral dengan menjumlahkan area di bawah kurva berdasarkan titik awal, di mana ada titik awalnya tadi, bisa teman-teman lihat yang A dan juga B. Dan titik akhirnya adalah B atau tengah intervalnya. Nah, sementara itu, metode Newton-Cotes seperti trapezodial dan Simpson memberikan pendekatan yang lebih akurat dengan memanfaatkan polinomial untuk mendekati kurva fungsi. Yang mana pada akhirnya metode Romberg menggabungkan metode trapezodial zoidal, sorry, dengan ekstrapolasi Richardson untuk memberikan hasil yang lebih presisi. Nah, di mana dengan memahami karakteristik dan keunggulan masing-masing metode, kita dapat memilih teknik yang paling sesuai untuk menyelesaikan masalah komputasi tertentu. Ya, mungkin masalah komputasi dari teman-teman yang akan teman-teman lakukan gitu. Banyak ya kan ibaratnya untuk perhitungan gitu. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok satu kelas praktikum RC. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.